Di bawah terik matahari Mekah, Hasan Ibrahim berjalan perlahan di tengah padatnya jamaah haji. Suasana sakral menyelimuti tempat suci, suara doa bergema di mana-mana, berbaur dengan langkah kaki ribuan jamaah. Setiap orang datang ke sini dengan cerita, keyakinan, dan keinginannya masing-masing. Bagi Hasan, ibadah haji ini merupakan impian seumur hidup. Sebuah kesempatan baginya untuk menemukan kedamaian jiwa setelah bertahun-tahun hidup di tengah ambisi dan perhitungan. Selama bertahun-tahun, ia mengabdikan dirinya pada bisnis menjadi pengusaha sukses. Di industri peternakan, orang-orang menghormatinya karena kekayaan dan reputasinya yang termasyhur. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa di balik topeng itu ada rahasia yang tidak ingin ia ingat. Hasan telah melakukan hal-hal yang ia sendiri tidak berani hadapi, tindakan yang jika terbongkar dapat merusak citra dirinya di mata semua orang. Namun dia yakin dengan ketakwaan dan taubat, Allah akan membantunya menghapus masa lalu. Namun sejak dia tiba di Mekah, rasa tidak aman yang samar-samar merayapi pikiran Hasan. Dia merasakan sesuatu yang berbeda di udara, suatu beban tak kasat mata membebani dadanya. Setiap langkah menjadi lebih berat, setiap tarikan napas terasa lebih sulit dari biasanya. Easy birthday bengkeling what for say itu di fokus. Itu ritual and mengak setiap lengkar bersama Salma sesuai tradisi. Namun hatinya masih belum damai. Saat tawaf, saat mengelilingi Ka'bah bersama ribuan orang lainnya, Hasan tiba-tiba merasakan gelombang rasa pusing menghampirinya. Keringat dingin mulai mengucur di keningnya. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga keseimbangannya. Namun setiap putaran kelompok sepertinya membuat kepalanya semakin berputar. Ada apa? Apakah kamu perlu pergi ke suatu tempat untuk beristirahat? Salma dengan gugup meraih lengannya. Suaranya penuh kekhawatiran tetapi tidak mampu menyembunyikan kepanikannya. Hasan ingin menjawab, ingin meyakinkan istrinya bahwa semuanya baik-baik saja. Namun saat itu juga rasa sakit yang menusuk seperti pisau yang menusuk dadanya membuatnya terhenti. Karena kehabisan napas, lututnya lemas, Hasan jatuh berlutut di tengah kerumunan. Beberapa orang di dekatnya terkejut. Staf medis segera berlari dan berusaha membantunya berdiri. Namun sebelum dia sempat menyentuh Hasan, pemandangan mengerikan terjadi. Tubuhnya tiba-tiba mengejang hebat. Otot-ototnya menegang seolah dikencangkan oleh kekuatan tak kasat mata. Matanya melebar, pupil matanya terbuka lebar karena panik. Suara retakan yang mengerikan terdengar dari dalam tubuhnya, seolah tulangnya dipatahkan dan dibentuk kembali dengan cara yang aneh. Keringat terus mengucur, namun kulitnya mulai berubah. Dari coklat tua menjadi lebih gelap, kemudian berangsur-angsur menjadi kasar seperti kulit binatang. Astaga! Seson berserak Badaris melihat pain Hasan mengecil. Jari-jarinya semakin pendek, ujung kukunya menjadi keras dan tebal. Lalu berubah menjadi kuku. Lengannya juga berubah, otot-ototnya menonjol aneh sebelum ditutupi rambut tebal berwarna coklat tua. Orang-orang di sekitar mulai mundur karena ketakutan. Beberapa orang mengatupkan tangan untuk berdoa, yang lain berbalik ketakutan dan melarikan diri. Staf keamanan buru-buru mengeriki berhalang, mencoba mengendalikan situasi, tetapi tidak ada yang berani mendekati makhluk yang menggeliat di tanah. Hasan ingin menjerit, meminta bantuan, tapi yang keluar dari tenggorokannya hanyalah suara gemuruh yang dalam, suara yang bukan lagi milik manusia. Salma berdiri diam, air mata mengalir di wajahnya. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Di depannya bukan lagi suami yang telah berbagi begitu banyak suka dan duka dalam hidup, melainkan makhluk setengah manusia, setengah hewan. Entitas mengerikan dengan wajah menyimpang, mata segelap mata sapi, dan dua tanduk kecil yang perlahan menyembul dari keningnya. Kerumunan di sekitarnya berada dalam kekacauan, teriakan terus terdengar.
Beberapa orang pingsan karena kaget, yang lain berlutut di tanah menggumamkan doa dengan ngeri. Rasa sakit di tubuh Hasan belum usai. Setiap serat tubuhnya tampak membengkok dan meregang dengan cara yang aneh. Tulang belakangnya terpelintir, menyebabkan tubuhnya membungkuk secara tidak normal. Kulitnya sekuat kulit sapi menutupi seluruh punggung dan betis. Kuku telah sepenuhnya menggantikan kaki manusia. Dengan kesadaran terakhirnya, Hasan mencoba mempertahankan identitas terakhirnya. Dia mengulurkan tangan beda Salma, ingin menyentuhnya, ingin mengatakan sesuatu. Namun tangannya tidak lagi terlihat seperti manusia. Jari-jarinya yang kasar dan kaku hanya menyisakan bentuk makhluk asing. Salma tersedak, tidak mampu berbicara. Ia ingin berlari memeluk suaminya, namun kakinya seperti membeku di tempatnya. Bayangan Hasan yang menggeliat di tanah, mengeluarkan raungan yang menyakitkan, terpatri dalam benaknya seperti mimpi buruk yang mengerikan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada yang mengerti mengapa manusia bisa mengalami transformasi aneh tepat di tempat maha suci. Namun semua orang merasakan satu hal. Ini bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah hukuman keheningan yang aneh menyelimuti ruangan itu. Raungan Hasan perlahan mereda. Tubuhnya berhenti mengejang, tapi dia bukan lagi Hasan yang dulu. Seekor sapi dengan sisa wujud manusianya yang menakutkan, tergeletak tak bergerak di tengah-tengah tempat suci, di tengah tatapan ketakutan ribuan jamaah. Angin kencang tiba-tiba bertiup, membawa panasnya gurun, namun membawa serta rasa dingin yang menusuk. Saat itu tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun, hanya Salma yang masih berdiri di sana. Air mata berjatuhan tanpa suara, menyadari bahwa suaminya selamanya tidak lagi sama. Di bawah cahaya redup rumah sakit lapangan, Hasan terbaring tak bergerak di tempat tidur. Tubuhnya masih dalam bentuk setengah manusia, setengah hewan yang mengerikan. Rambut hitam masih menutupi kulit, tangan belum sepenuhnya kembali normal. Wajah yang terdistorsi mencerminkan rasa sakit tidak hanya secara fisik, tetapi juga pergumulan mendalam dalam jiwa. Dia jelas merasakan mata Salma menatapnya. Tatapan penuh cinta namun juga tak mampu menyembunyikan kebingungan dan rasa sakit. Dia tidak menyembunyikan apapun lagi. Tidak ada tempat lagi untuk lari. Hasan menangis. Air mata panas membasahi wajah yang sudah tidak lagi menjadi manusia seutuhnya. Suaranya serak dan gemetar, seolah setiap kata mengoyak hatinya. Kamu relasional sesuatu yang bam. Kamu menghancurkan kehidupan orang yang tidak bersalah. Salma tercengang, ia menggenggam erat tangan kasar suaminya itu, meski berubah mengenaskan. Kebenaran akan segera terungkap, dan dia tidak yakin dia mempunyai keberanian untuk mendengar semuanya. Tapi dia masih di sini, masih duduk di samping Hasan, karena lebih dari siapapun, dia memahami bahwa Hasan sedang menghadapi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Suara Hasan tercekat di tenggorokannya saat kenangan masa lalu mengalir kembali seperti banjir. Ia teringat masa mudanya saat ia menjadi pedagang ternak yang kaya namun rakus. Dia memiliki segalanya, uang, kekuasaan, rasa hormat dari orang-orang di industri ini. Tapi keserakahan manusia tidak ada habisnya dan dia tidak terkecuali. Bertahun-tahun yang lalu ada seorang penggembala kecil bernama Yusuf. Seorang yang jujur dan pekerja keras. Yusuf menyayangi sapi-sapinya seperti si adik sananannya sendiri. Merawat mereka setiap saat dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk memelihara mereka dengan sepenuh hati. Saat Hasan ingin membeli kawanan sapi tersebut untuk mengembangkan usahanya, Yusuf menolak. Mereka tidak untuk dijual, katanya sambil tersenyum ramah namun tegas. Penolakan itu menyentuh harga diri Hasan. Dia tidak menerima penolakan. Maka, karena marah dan penuh perhitungan, dia memerintahkan bawahannya untuk diam-diam meracuni kawanan sapi Yusuf. Keesokan paginya ketika Yusuf pergi ke kandang seperti biasa,
Pemandangan di depan matanya seperti mimpi buruk. Setiap sapi tergeletak di tanah, mata terbuka lebar, nafas terakhirnya belum sepenuhnya hilang. Hasan mengingat momen itu dengan sangat jelas. Dia berdiri dari jauh, menyaksikan Yusuf ambruk di samping tubuh hewan yang dicintainya seperti miliknya. Tangisan pria itu menggema di pagi yang tenang, namun tidak ada yang bisa membantunya. Setelah kehilangan segalanya, Yusuf pingsan. Tidak lama kemudian, dia Ispenisi meninggal karena sakit dan kesedihan. Hasan meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah keputusan bisnis. Bahwa siapa yang lebih kuat, istilah pemenangnya. Tapi sekarang ketika dia dihukum, dia mengerti bahwa semua dosa harus dibayar. Salma terdiam. Air mata mengalir dari sudut mataku. Selama bertahun-tahun hidup bersama, ia selalu percaya bahwa suaminya adalah orang baik, orang yang beretika dan hati nurani. Tapi kebenaran yang baru saja dia dengar mengejutkannya. Kamu membunuh harapan orang jujur, merampas penghidupan keluarganya, dan sekarang Allah telah menghukummu. Hasan tersedak. Dia tidak pernah merasa begitu kecil dan lemah. Salma menatap suaminya, pikirannya dipenuhi ratusan kekhawatiran. Dia kesakitan bukan hanya karena kebenaran yang mengerikan, tetapi juga karena dia melihat suaminya tersiksa sampai akhir. Tapi bukannya marah atau menyalahkan, dia malah memegang tangan pria itu lebih erat lagi. Allah selalu murah hati, katanya. Suaranya lembut namun tegas. Dia akan mengampuni orang yang benar-benar bertobat. Kamu harus menebusnya. Hasan menangis. Dia berlutut tepat di ranjang rumah sakit, sederet hina tangannya terkipal berdoa dengan putus asa. Setiap kalimat dan sinties perkataannya waris mayo biar kepada Allah ibadah. Bukan karena dia takut akan hukuman, tapi karena dia benar-benar ingin menebus dosa-dosanya. Dia bersumpah untuk menghabiskan sisa hidupnya membantu mereka yang kurang beruntung untuk menebus kesalahan yang telah dia buat. Salma pun berlutut di samping suaminya dan berdoa bersamanya. Air mata membasahi pipinya, bukan karena penderitaan, melainkan karena ia merasakan perubahan yang mendalam pada jiwa Hasan. Dan kemudian keajaiban terjadi. Hasan merasakan gelombang kehangatan menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang tadinya tumpul selama berjam-jam tiba-tiba mereda. Kulitnya berangsur-angsur melunak, rambut tebalnya rontok sedikit demi sedikit. Sendi-sendinya tidak lagi terpelintir, dan tangan secara bertahap kembali ke bentuk manusia. Salma menahan napas dan menatap suaminya. Matanya membelalak melihat wajahnya berangsur-angsur kembali normal. Hasan menghela napas, merasakan tubuhnya rileks, seolah-olah ada batu seberat 1000 pon yang diangkat darinya. Dia mengangkat tangannya untuk melihat jari-jarinya kembali utuh. Perasaan familiar pada dirinya kembali, tapi yang terpenting adalah hatinya telah berubah. Salma menangis terseduh-seduh sambil memeluk Hasan erat. Bukan lagi karena takut atau sedih, tapi karena dia tahu keajaiban benar-benar terjadi. Namun yang terpenting, Hasan tertisel menemukan dirinya kembali, manusia baru, jiwa yang bersih dari kesalahan masa lalu. Sejak saat itu, Hasan bukan lagi seorang pengusaha yang ambisius. Sisa hidupnya ia habiskan dengan beramal, membantu orang-orang miskin, terutama peternak kecil, seperti Yusuf di masa lalu. Anda tidak bisa mengubah masa lalu, tapi Anda bisa memperbaikinya di masa kini dan masa depan. Perjalanan ke Mekah bukan hanya sekedar ziarah, tapi juga perjalanan mencari jiwa yang hilang. Dan bagi Hasan, ini adalah kesempatan kedua. Kesempatan untuk hidup dengan hati damai, bebas dari bayang-bayang kesalahan lama. Di bawah langit biru cerah kampung halamannya, Hasan kembali dari ibadah haji dengan hati yang berubah total. Dia bukan lagi pria seperti dulu, tidak lagi serakah, tidak lagi mencari keuntungan. Dia kembali sebagai manusia seru, dengan satu tujuan untuk menebus kesedihannya. Rumah besar, kekayaan harta benda, tanah-tanah yang menggiurkan,
Semua yang dulu menjadi kebanggaan Hasan, kini hanya menjadi beban. Dia memandang mereka, tidak lagi melihat kemuliaan atau kekuasaan, tetapi hanya melihat masa lalu yang penuh dengan kesalahan. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk menjual sebagian besar asetnya. Sejumlah besar uang digunakan untuk membangun sebuah kapel kecil di desa tersebut, di mana orang bisa datang untuk berdoa dan menemukan kedamaian yang dirindukan Hasan sendiri. Namun hal terpenting yang harus dia lakukan adalah menghadapi keluarga Yusuf. Angin dingin menembus bajunya saat Hasan berdiri di depan pintu tua. Dia menarik napas dalam-dalam. Jantungnya berdebar kencang di dadanya. Tidak ada yang bisa mempersiapkannya untuk saat ini, saat dia harus berlutut di hadapan orang-orang yang telah dia sakiti. Pintu terbuka, seorang wanita parubaya keluar, matanya dipenuhi keterkejutan saat dia mengenali pria di depannya. Hasan tidak berkata apa-apa, dia berlutut diam, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Saya salah. Suaranya bergetar. Saya tidak berharap ia bisa mengulas apa yang terjadi, tapi saya mohon penebusan dia, mohon maafkan saya. Wanita itu memandangnya lama sekali. Rasa sakit di matanya masih ada, tapi ada juga kejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang menghancurkan keluarganya akan berdiri di sini, menundukkan kepala di hadapannya. Dia tidak berkata apa-apa, hanya diam-diam menitikkan air mata. Hasan juga menangis. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia merasa sangat kecil. Namun pengampunan tidak datang dengan segera. Keluarga Yusuf sangat merasakan kehilangan. Mereka mau tidak bisa dengan mudah melupakan apa yang terjadi hanya karena permintaan maaf. Hasan mengetahui hal itu. Dia tetap memaksa mereka untuk segera mengampuni, namun dengan sabar menunjukkan pertobatan melalui tindakan. Ia sering mengunjungi keluarga mereka, diam-diam membantu pekerjaan berat, dan membelikan obat ketika mereka sakit. Ia tidak berusaha menebus dirinya dengan uang, namun dengan keikhlasan dan ketekunan. Sahabat itu Hasan dan tidak warnanya menggunakan uang untuk menebus kesalahannya. Dia mendirikan dana amal untuk membantu petani kecil, orang-orang yang seperti Yusuf berjuang untuk mencari nafkah. Dia membantu mereka mendapatkan modal untuk membangun kembali ternak mereka dan mendukung mereka ketika mereka menghadapi kesulitan. Beliau menghabiskan waktunya kemana-mana, mendengarkan cerita setiap orang, membantu tidak hanya dalam hal materi, namun juga dengan pengertian dan keikhlasan. Pada tahun-tahun berikutnya, Hasan menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Dia tidak lagi peduli dengan ketenaran atau status, tidak lagi ingin membuktikan apapun kepada siapapun. Dia hanya ingin bangun setiap hari dengan hati yang damai. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya di kapel berdoa bukan untuk meminta apa-apa lagi, melainkan bersyukur atas kesempatan memperbaiki kesalahannya. Masyarakat desa awalnya ragu dengan perubahan Hasan, namun seiring berjalannya waktu, mereka menyadari ketulusannya. Tidak ada seorang pun yang mengingat masa lalunya sebagai noda, namun mereka mengingatnya sebagai sosok yang menemukan cahaya setelah kesalahan. Ia hidup sederhana, dekat selalu mendengarkan dan membantu mereka yang membutuhkan. Dan yang paling penting, dia mendapat pelajaran paling berharga dalam hidup. Penebusan tidak terletak pada kata-kata, tetapi pada tindakan. Di tahun dia terakhir hidupnya, Hasan tahu dia tidak punya banyak waktu lagi. Suatu hari, dia duduk di depan meja, mengambil pena dan menulis surat kepada anak-anaknya. Anak-anakku, hidup ini bukan hanya soal uang dan ketenaran. Dulu aku berpikir bahwa kekuasaan bisa membuat orang tetap kuat, tapi itu hanya ilusi. Pada hari kepergian Hasan, seluruh desa mengucapkan selamat tinggal padanya sambil menangis. Mereka menangis karena kehilangan orang bahagia atau berkis. Namun, karena kehilangan orang tulus, seseorang yang mengajarkan mereka pelajaran tentang pertobatan dan pengampunan. Di batu nisannya terukir tulisan. Seseorang yang menemukan terang setelah kegelapan perjalanan Hasan Ibrahim menjadi bukti bahwa tidak ada kesalahan yang tidak dapat diperbaiki. Penting bagi masyarakat untuk memiliki keberanian yang cukup untuk menghadapi masa lalu dan menemukan jalan kembali ke jalan yang benar. Dan terkadang ampunan tidak datang secara instan, namun akan datang ketika keikhlasan sudah cukup besar.
Ketika pertobatan sudah cukup dalam, itu adalah pelajaran paling berharga yang diajarkan kehidupan kepadanya.